Kita bertemu kembali teman-teman untuk melanjutkan sesi pembelajaran kita. Kita masuk pada sesi yang kelima dengan topik mengenal Tuhan melalui sesama. Ya, topik kelima ini merupakan amanah bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menghadirkan keagungan kebesaran Tuhan melalui seluruh peri kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena manusia ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling agung. Ya, di mana keagungannya itu ditunjukkan dari unsur di dalam seluruh diri kita. Kita ini sebagai manusia yang tidak hanya berunsur jasmani, tetapi juga memiliki unsur rohani. Ya, ada 4 dimensi di dalam diri kita sebagai manusia. Ya, keempat dimensi dalam diri kita sebagai manusia ini merefleksikan atau mencerminkan kebutuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi di satu pihak kita memiliki 4 unsur, 4 dimensi, yaitu kebertubuhan, akal budi, perasaan, dan jiwa atau spirit. Tetapi keempat dimensi ini sekaligus menuntut pemenuhan kebutuhan. Ya, tubuh butuh apa? Butuh nutrisi, ya, nutrisi yang kaya gizi, ya, supaya sehat. Ya. Tubuh juga butuh istirahat, ya, untuk bisa merefresh. Ya. Lalu tubuh itu juga perlu dilatih dengan olahraga supaya juga tetap sehat dan segar, sehingga bisa menghadirkan segala macam hal yang ingin kita sampaikan, entah melalui pikiran maupun perasaan dan spirit kita. Ya. Maka dikatakan bahwa tubuh manusia ini pelayan yang baik. Ya. Pelayan yang baik karena sifat tubuh ini melayani perasaan, melayani pikiran, melayani jiwa atau spirit kita. Ya, jadi kalau kita mau menghadirkan Tuhan, ya, mau nggak mau juga melalui tubuh kita, kan? Ya, maka tubuh kita entah itu lengkap atau tidak lengkap, yang pokok itu harus sehat. Ya, maka itu tadi 3 hal itu penting diperhatikan. Nah, lalu sekarang kita melihat unsur yang kedua, yaitu akal budi. Nah, akal budi ini bisa kita kembangkan menurut Colin itu dengan 6 langkah master. Ya, M yang pertama itu motivating your mind. Ya, jadi akal budi kita ini harus dimotivasi, harus didorong, harus diarahkan kepada pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang bermanfaat, dan seterusnya dan sebagainya. Ya, itu harus dimotivasi pikiran kita. Ya. Yang kedua A, acquiring the information. Jadi akal budi kita, otak kita ini harus diperkaya dengan informasi-informasi yang up to date. Ya, supaya kita tidak menjadi katak dalam tempurung yang wawasannya sempit. Ya. Nah, oleh karena itu informasi-informasi yang kita serap itu juga perlu kita pilah dan pilih. Ya. Maka yang ketiga itu S, searching out the meaning. Ya. Jadi segala macam informasi-informasi yang kita masukkan, kita serap di dalam akal budi kita itu harus kita pilah dulu mana yang baik, mana yang bermanfaat, mana yang positif. Nah, kita serap, memberi makna dalam pikiran kita. Yang hoak, yang bersifat kebencian dan lain sebagainya kita singkirin. Gitu ya. Lalu yang keempat T, yaitu triggering the memory. Jadi salah satu fungsi dari akal budi kita atau otak kita itu adalah mengingat, memorize. Ya. Nah, memori kita di dalam otak kita ini perlu di-trigger, ya, perlu dirangsang, ya, perlu dipicu
dipacu ya, supaya tidak lemut, supaya tidak karatan ya, dengan berbagai siasat ya. Saya sendiri misalnya memberi siasat dengan cara melatih memori dengan menulis ulang renungan yang tiap hari saya dengarkan dalam sebuah perayaan Ekaristi atau misa ya. Saya dengarkan khotbah pastor, lalu saya tulis kembali renungannya ya. Itu salah satu cara ya untuk men-trigger memori. Cara-cara lain banyak ya, dengan isi TTS atau berkendaraan dan lain sebagainya, itu salah satu cara. Lalu yang kelima, exhibit what you know ya. Artinya setelah pikiran kita ini kita penuhi dengan informasi, kita membentuk atau mengkonstruksi pemahaman-pemahaman, itu jangan disimpan saja di dalam otak kita ya, tetapi kita share, kita bagikan, kita tularkan, kita tunjukkan ya, entah melalui tulisan, entah melalui kata-kata dalam ceramah, dalam pidato, dalam omongan ya, ataupun dengan karya-karya seni ya. Intinya bahwa otak yang sudah menyerap informasi dan membentuk pengetahuan itu jangan dibiarkan begitu saja, tapi harus di-share, di-exhibit ya, ditunjukkan ya, supaya menjadi berkah kan itu. Lalu yang terakhir, reflecting how you have learned ya. Kita perlu menilai kembali, merefleksikan cara belajar saya ini sudah oke atau enggak, efektif dan efisien atau enggak ya. Makanya teman-teman ketika kuliah juga begitu. Apakah saya kuliah ini sudah dengan baik atau sekedar kuliah? Nah, seperti itu ya. Lalu yang keempat itu perasaan ya. Nah, perasaan kita itu juga perlu dikelola ya. Pertama-tama sebelum kita mengelola, yaitu mengenali model-model atau tipe-tipe perasaan kita melalui misalnya pengenalan terhadap temperamen kita. Apakah kita ini temperamennya sanguinis atau koleris atau flegmatis atau melankolis. Mengapa ini penting? Karena masing-masing temperamen itu memiliki aspek positif dan aspek negatifnya ya. Maka kalau kita memanage perasaan kita, itu artinya bahwa kita mau memperbesar ruang positif di dalam temperamen kita supaya memperkecil ruang negatif di dalam temperamen kita ya. Karena kita masing-masing itu pasti punya temperamen ya. Lalu kalau kita sudah mengenali dan mencoba memanage perasaan kita dengan baik, kita motivasi diri kita untuk semakin bisa mengendalikan perasaan kita ya. Nah, kalau terhadap perasaan diri sendiri kita sudah bisa mengenali, memanage dan memotivasi, ya pada gilirannya ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita juga akan lebih mudah mengenali perasaan orang lain, sehingga kita lebih bisa berinteraksi dengan baik, berrelasi dengan baik, sehingga terminimalisirlah bahaya-bahaya ketersinggungan, konflik, musuhan dan lain sebagainya, gara-gara kita tidak bisa menjaga perasaan orang. Nah, ini yang lebih penting lagi juga ya, supaya kalau tadi tubuh atau badan ini menjadi pelayan yang baik, nah jiwa atau spirit inilah yang mestinya menjadi pemimpin ya, pemimpin yang baik, sehingga keterbatasan fisik itu tidak menjadi kendala untuk kita menghadirkan keagungan kebesaran Tuhan ya. Seperti di dalam gambar ini Anda melihat adik kita ini mengalami kekurangan dari aspek kelengkapan jari jemarinya, tetapi karena jiwa atau spiritnya itu tidak kurang tapi utuh ya, berkelimpahan bahkan, nah, dia tetap bisa menjadi berkah bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi kita yang menikmati karya musiknya, mengendalikan ke arah yang positif, keberkahan, ya jadi ya, kun fayakun gitu ya.
jadilah menurut imanmu. Nah, kita juga perlu melihat bagaimana penghargaan kita kepada sesama itu, ya, sebagaimana diajarkan di dalam agama-agama. Karena kita bisa mengenal Tuhan melalui sesama, ya. Lalu kita perlu melihat bagaimana ajaran dalam agama-agama tentang sesama. Di dalam agama Hindu sangat ditekankan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama dan manusia dengan lingkungannya. Itu di dalam konsep Trihitakarana, ya. Ada konsep parahyangan, ada konsep pawongan, dan ada konsep atau dimensi palemahan, ya. Makanya kalau Anda perhatikan rumah-rumah orang Hindu di Bali misalnya, pasti Anda akan dengan mudah menemukan yang disebut pura, ya. Setiap rumah pasti ada puranya. Itu simbol aspek umat Hindu untuk membangun relasi yang baik dengan yang dimensi vertikal, ya, parahyangan. Lalu ada tempat tinggal, ya, tempat tinggal yang untuk manusianya, pawongan, dari kata wong kan. Nah, di situ biasanya yang tinggal tidak hanya nucleus family tapi extended family, ya. Tidak hanya bapak ibu anak tetapi juga ada simbah, ada paman, ada bibi, ya, semacam itu, ya. Jadi biasanya rumahnya relatif besar. Lalu dan mudah kita amati bahwa rumah orang Hindu kebanyakan juga punya environment atau lingkungan yang luas, ya, untuk memelihara binatang piaraan, kolam ikan, apotek hidup, ya, dan macam-macam. Jadi relasi 3 tingkat tadi, vertikal, horizontal, dan eko-spiritual itu terasa sekali dalam konsep Trihitakarana, ya. Dalam agama Buddha, relasi yang baik itu juga dipelihara di dalam ungkapan doa Sabesata Bhavantu Sukhitata, ya, semoga semua makhluk bahagia, ya. Itu berarti kita mengupayakan kehidupan setiap makhluk, terutama juga manusia, itu untuk bagaimana bahagia, ya. Harus ada solidaritas, harus ada kepedulian dan lain sebagainya. Hindari pembunuhan, ya, apalagi sampai membunuh manusia, jangan sampai, ya, karena membunuh binatang aja hindari, ya. Dalam agama Kristen maupun Katolik, sesama itu ditegaskan oleh Yesus dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, ya. Ini untuk melawan tendensi lama di mana orang berbuat baik itu hanya untuk yang sesuku, ya. Enggak, ya. Dalam perspektif Kristen, sesama itu ya siapa saja yang di depan mata kita yang membutuhkan pertolongan, apapun sukunya, apapun agamanya, ya. Lalu di dalam agama Islam juga diajarkan begitu, ya. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara, ya. Jadi tidak ada sama sekali ajaran permusuhan, ya. Orang-orang mukmin itu ibarat satu jasad. Apabila satu anggota badan sakit, maka seluruh jasad juga ikut merasakan sakit, ya. Itu sama dengan ajaran Paulus kalau di dalam kekristenan, ya. Dalam agama Konghucu juga begitu, ya. Hidup ini memiliki keseimbangan yin dan li, ya. Yin mengandung suatu pengertian hubungan ideal antara sesama manusia. Li merupakan serangkaian perilaku, ibadah, tata krama, sopan santun yang intinya menunjukkan bagaimana kita itu saling menghormati, ya. Kalau kita mau menghadirkan diri kita sebagai penampakan Tuhan, kalau kita tidak mengasihi dengan tulus, ya. Hanya dengan mengasihi dengan tulus kita bisa efektif menghadirkan Tuhan bagi sesama kita, ya. Jangan meminta orang lain menghadirkan Tuhan, tapi pertama-tama justru kita harus memacu diri untuk bisa menghadirkan Tuhan melalui perihidup kita bagi sesama, gitu, ya. Karena apa? Karena setiap agama memang percaya bahwa Allah itu mengasihi umatnya dan mengasihi mereka pun juga apa adanya. Dan setiap agama juga percaya bahwa Allah telah memberi perintah kepada manusia
untuk saling membahagiakan satu sama lain, ya. Jadi meskipun agama kita itu beda-beda, kita memiliki ajaran pokok yang sama untuk saling mengasihi satu sama lain, ya. Apapun agama orang itu, apapun sukunya, apapun golongannya, apapun rasnya, ya. Karena memang ajaran cinta kasih itu mempersatukan kita dalam satu semangat, yaitu kesediaan untuk saling merasakan cinta kasih secara tulus, ya. Dalam Islam ada jelas perintah itu, tak seorang pun akan mempercayaimu sampai orang itu menyaksikan perbuatanmu bagi saudaranya seperti yang ia inginkan, ya. Dalam agama Kristen juga ditegaskan, aku memberimu perintah baru, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Dalam agama Hindu juga ditegaskan, kemampuan manusia untuk mewujudkan cinta itu perlu latihan, perlu pembiasaan, ya. Karena yang instinktif naluriah itu membenci, ya. Maka untuk mencintai itu harus dilatih, ya. Dalam Buddhisme juga diajarkan, berinisiatiflah untuk berani mengorbankan diri. Itulah tanggung jawabmu. Jangan menunggu orang lain mencontohkan bagimu, tapi kamu yang harus menjadi contoh bagi orang lain. Nah, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk topik mengenai mengenal Tuhan melalui sesama, yaitu melalui perbuatan cinta kasih, perbuatan peduli, perbuatan solider dalam diri kita, dengan kita berlomba-lomba menjadi inspirasi bagi orang lain melalui pemberdayaan tubuh, akal budi, perasaan, dan tentu saja jiwa kita, ya. Dengan demikian kita akan lebih mudah peduli pada penderitaan orang lain. Ingatlah, apa yang kamu lakukan pada yang lemah, itu kamu lakukan juga untukku. Ini di dalam Matius 25 ayat 40 kalau tidak salah, ya. Nah, ini spirit dari Bunda Teresa yang sangat bagus. Janganlah kamu itu berniat untuk menyakiti orang lain, ya. Niat untuk menyakiti saja jangan, apalagi sampai melakukan, ya. Sebaliknya, berkontribusilah untuk ikut meringankan beban umat tanpa membedakan siapapun mereka, ya. Antisipasi masa depan yaitu dengan melakukan sesuatu yang memberi keuntungan dan kemajuan bagi siapapun yang membutuhkannya, ya. Spirit Mother Teresa adalah lakukan perbuatan kecil sederhana dengan cinta yang besar, ya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi teman-teman untuk berlomba-lomba menghadirkan keagungan kasih Tuhan dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Sampai jumpa pada pembahasan yang berikutnya.